Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ditya dari kelas T22E. Di sini saya akan menyampaikan materi dari proses manufaktur, yaitu tentang material plastik dan cara pemrosesan. Baik, yang pertama, pengertian dari plastik itu sendiri. Plastik adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Sejarah dari plastik dimulai pada tahun 1862 ketika Alexander Parkes pertama kali menemukan produk yang terbuat dari selulosa. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Parkesine. Selanjutnya, seorang ahli kimia berkebangsaan New York bernama Leo Baekeland menghasilkan bahan sintetis pertama pada tahun 1907. Bahan sintetis temuan Baekeland tersebut dikenal dengan sebutan bakelite dan berbentuk resin cair. Bakelite tersebut mempunyai sifat tidak mencair, tidak meleleh saat dicelup dalam larutan asam cuka, dan juga tidak terbakar. Hanya saja dengan karakteristik tersebut, bahan bakelite menjadi tidak bisa berubah lagi. Plastik seperti yang saat ini dikenal sendiri baru mulai dikembangkan secara luas pada tahun 1975 oleh beberapa tokoh besar seperti Montgomery, Shear, dan banyak tokoh penting lainnya. Kemudian perkembangan plastik di pasaran sejak tahun tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 1930-an jumlah produksi dalam setahun hanya mencapai beberapa ratus ton. Sedangkan pada tahun 1990-an meningkat menjadi 150 juta ton. Kemudian beberapa sifat dari plastik, diantaranya yaitu tidak tembus air, seperti yang sering kita gunakan, yaitu jas hujan, kemudian tahan kelembaban dan tahan korosi, kekuatan dielektrik yang baik, transparan atau berwarna, kemudian daya redam getaran yang baik, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, kekuatan lebih rendah daripada logam, dan juga tidak tahan panas, dan stabilitas dimensi yang rendah. Kegunaan dari plastik itu karena biaya yang relatif mudah atau rendah, kemudahan dalam membuat fleksibilitas, dan kedap air, maka plastik banyak digunakan dalam berbagai hal. Di negara maju, sekitar sepertiga plastik digunakan untuk kemasan dan lainnya. Digunakan sebagai bahan bangunan seperti pipa dan komponen-komponen mobil. Sedangkan di negara berkembang seperti India, sekitar 42% kemasan plastik menggunakan plastik. Plastik juga mempunyai kegunaan di bidang medis seperti memasukkan polimer implan. Plastik sering digunakan di dalam industri pengemasan karena memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mampu melindungi isi dengan baik, baik proteksi maupun fungsi dari kemasan. Yang kedua, biaya yang lebih murah. Yang ketiga, tidak mudah pecah. Yang keempat, tidak diberikan warna sesuai keinginan. Bisa diberikan warna sesuai keinginan. Yang kelima, dapat dibuat berbagai macam bentuk. Yang keenam, bisa dicetak. Dan yang terakhir, tahan terhadap karat dan berbagai cuaca. Kemudian bahan baku dari plastik, umumnya plastik terbentuk dari unsur-unsur olahan berupa karbon, hidrogen, oksigen, klorin, nitrogen, dan belerang. Namun, ketika pertama kali dibuat, plastik sebenarnya terbuat dari bahan-bahan alami seperti getah tumbuhan, cairan serangga, dan tanduk binatang. Dan seiring berjalannya waktu, plastik kemudian ditambah dengan bahan lainnya. Plastik selanjutnya yang masuk ke dalam proses manufaktur adalah biji plastik. Biji plastik berbentuk butiran bening yang mengandung komponen dasar bahan kimia yang disebut stirin monomer
Biji plastik yang terbuat dari bahan tersebut hanya memiliki harga yang cukup mahal dan harus didatangkan dari luar negeri. Akibatnya saat ini ada banyak biji plastik daur ulang di luar sana. Kemudian ada beberapa bahan lainnya seperti minyak bumi, karbon dioksida, dan juga dari jagung rebus. Kemudian ada jenis plastik yaitu plastik thermosetting dan juga plastik termoplastik. Plastik termosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya diantaranya ada fenolik, ada resin furan, silikon, resin amino, epoksida, dan lainnya. Kemudian untuk plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Contohnya ada resin akrilik, nilon, polietilen, dan resin vinil. Masih dalam jenis plastik, ada 7 jenis plastik lainnya. Yang pertama, polietilen terephthalate atau PET atau PT. Itu adalah salah satu plastik yang paling umum digunakan untuk berbagai produk. Plastik ini memiliki kode nomor 1. Jenis plastik ini memiliki karakteristik ringan, kuat, biasanya transparan, dan sering digunakan dalam kemasan makanan, minuman, atau bahan kain polister. Plastik ini dapat didaur ulang dan ada batas waktu pemakaiannya. Pasalnya, jenis plastik ini mengandung antimony trioxide, yaitu zat yang dianggap dapat menyebabkan kanker. Semakin lama suatu cairan dibiarkan dalam wadah ini, semakin besar potensi pelepasan zat tersebut. Suhu hangat di dalam mobil, garasi, dan tempat penyimpanan tertutup juga dapat meningkatkan pelepasan bahan bahaya. Contoh plastiknya seperti botol minuman, toples makanan, dan pakaian atau tali berbahan polister. Yang kedua ada high density polyethylene. Plastik ini adalah jenis yang tahan terhadap kelembaban dan bahan kimia sehingga cocok untuk berbagai bentuk HDPE, memiliki kode nomor 2 karena terbuat dari rantai polimer yang panjang dan tidak bercabang. Maka bahan ini jauh lebih kuat dan lebih tebal dibandingkan jenis plastik sebelumnya. Yang pertama itu. Selain itu, bahan ini relatif keras dan tahan terhadap benturan serta dapat terkena suhu mencapai 120 derajat Celcius. Plastik ini diterima di sebagian besar pusat daur ulang di dunia karena merupakan salah satu polimer plastik yang paling mudah untuk didaur ulang. Contoh dari plastik ini yaitu karton susu, botol deterjen, pelapis kotak sereal, mainan, ember, bangku taman, dan juga pipa kayu. Yang ketiga ada polyvinyl chloride atau PVC. Itu adalah plastik sintetik ketiga yang paling banyak diproduksi di dunia. Ada 2 jenis PVC, yaitu kaku dan fleksibel. Plastik ini memiliki kode nomor 3. Plastik yang kaku ini banyak digunakan dalam industri bangunan dan konstruksi untuk pipa air minum atau air limbah. Jika dicampur dengan bahan lain, bahan ini dapat dibuat lebih fleksibel dan diaplikasikan pada pipa kabel dan insulator, kabel listrik, serta lantai. Karakteristiknya yang ringan, tahan lama, dan mudah membuat PVC banyak menggantikan bahan bangunan tradisional seperti kayu, logam, beton, karet, keramik, dan lain-lainnya. Meskipun banyak keuntungan dan upaya yang dilakukan oleh industri plastik untuk meningkatkan kegunaan kembali, PVC masih sulit didaur ulang. Plastik ini memiliki beberapa contoh, yaitu pipa air, kartu kredit, mainan manusia dan hewan peliharaan, talang air hujan, dan kantong cairan infus. Jenis plastik yang keempat adalah low density polyethylene atau LDPE. Plastik ini memiliki karakteristik tipis dan
lebih. Plastik ini memiliki kode nomor 4. Jenis ini memiliki struktur paling sederhana dari semua plastik sehingga mudah dan murah untuk diproduksi. Selain itu, jenis plastik ini cukup sulit untuk didaur ulang. Contoh dari plastik ini adalah kantong plastik, kantong sandwich dan roti, bubble wrap, kantong sampah, kantong belanjaan, dan gelas minuman. Jenis plastik yang kelima adalah polypropylene atau PP, adalah salah satu jenis plastik yang paling tahan lama. Plastik ini memiliki kode nomor 5. Bahan ini lebih tahan panas dibandingkan dan ideal untuk kemasan makanan dan penyimpanan makanan yang dibuat untuk menampung makanan panas. Kualitas kekuatannya berada di antara LDPE dan HDPE. Plastik ini dianggap sebagai pilihan plastik yang lebih aman untuk penggunaan makanan dan minuman. Meskipun memiliki Meskipun plastik ini tidak sepenuhnya dapat didaur ulang dan juga dapat menyebabkan gangguan asma dan hormon pada manusia. Yang keenam ada polistiren atau PS. Plastik ini lebih dikenal dengan styrofoam dengan kode nomor 6. Plastik ini kaku, murah, dan memiliki insulator yang sangat baik sehingga menjadikannya bahan pokok dalam industri makanan, pengemasan, dan konstruksi. Styrofoam dapat dengan mudah melepaskan racun berbahaya seperti stiren atau racun saraf yang dapat dengan mudah diserap oleh makanan dan kemudian dicerna oleh manusia. Contoh diantaranya ada wadah makanan untuk dibawa pulang, pengiriman dan pengemasan produk, karton telur, peralatan makanan, dan insulasi bangunan. Jenis plastik yang terakhir ada yaitu plastik lainnya. Apabila plastik tidak dapat teridentifikasi pada keenam jenis tersebut di atas, maka akan dimasukkan pada kelompok nomor 7. Jenis plastik yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah polikarbonat atau PEC, yang digunakan untuk membuat produk yang kuat dan tangguh. Ada sejumlah penelitian yang menyebutkan beberapa dampak buruk dari plastik ini untuk kesehatan, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati. Plastik yang masuk jenis ini biasanya tidak dapat didaur ulang. Contoh kacamata, botol bayi, barang elektronik, CD atau DVD, peralatan makan, peralatan plastik bening, dan lainnya. Kemudian di samping ini ada simbol-simbol dari 7 jenis plastik tersebut. Kemudian perbedaan dari plastik, termoset, dan termoplastik. Untuk termoset tersendiri, yaitu tidak dapat didaur ulang, reaksi pengerasan yang cepat, dan dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Kemudian untuk termoplastik, itu dapat didaur ulang, kemudian reaksi pengerasan yang lambat, dan juga dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Cara pemrosesan bahan. Untuk pencampuran, untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampurkan dengan bahan-bahan penambah atau additive. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, pelatiser, ada pengisi. Kemudian pra pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampurkan biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal. Bahan termoplastik pra-pembentukan dilakukan dengan pencetakan bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Kemudian bahan termosetting pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dan membentuk palet tanpa pengolahan pendahuluan. Kemudian ada beberapa contoh dalam proses pembuatan plastik. Yang pertama ada cetak tekan, yaitu mencetak cetakan logam dipanaskan mencapai 120 sampai 205 derajat Celcius. Kemudian bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cairan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dan planyer ditekan. Bahan pengalir mengisi rongga cetak, bahan mengeras, kemudian produk jadi. Ini ada gambaran dalam proses
pembuatan plastik ini dalam metode cetak tekan. Kemudian metode selanjutnya ada cetak transfer. Bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Kemudian bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Kemudian bahan mengalami pengerasan dan produk pun jadi. Ini gambaran dari proses ini. Kemudian ada contoh dari cetak injeksi bahan termoplastik, yaitu bahan cetak dimasukkan ke dalam ruang pengumpan dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke ruang pemanas serta melalui alat pengukur. Akibat pemanasan yang mencapai 120 sampai 260 derajat Celcius. Bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 MPa. Produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan air, penekanan, penekan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam cara penyampaian dan juga tutur katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.